Ya udahlah kalau gitu nggak usah lama-lama. Ayo langsung aja. Aduh. Kok ya yang bener Thomas posisinya? Udah. Gak usah banyak ngomong. Tahan, baring. Iya Mas. Ternyata aku itu cantik banget ya. Kok aku bisa sampai gak sadar ya? Pantas saja banyak laki-laki yang tergila-gila sama aku. Sep, Ibu mau nanya sama kamu. Sebenarnya kamu tuh kerja apa toh, Sep? Emangnya perlu Bu aku jawab? Ya perlulah, Sep. Kayaknya kerjaan kamu tuh kerjaan gak bener loh, Sep. Soalnya sebentar aja kamu tuh udah dapat duit banyak. Bu, Ibu itu gak usah banyak nanya Bu. Yang penting kebutuhan rumah tangga kita itu tercukupi Bu. Aku loh Bu, seharusnya jadi tulang rusuk Bu. Tapi aku jadi tulang punggung keluarga Bu. Udahlah, jadi mertua itu gak usah cerewet, gak usah banyak nanya. Sep, aku nih mertua kamu loh, Sep. Kamu nih gak sopan banget kalau ngomong. Udahlah Bu, males aku pagi-pagi ribut sama mertua, malu didengar tetangga. Si Septi nih makin lama makin ngelunjak. Oh iya, mendingan diam-diam aku ikutin aja si Septi. Dia tuh sebenarnya mau kemana dan kerjanya tuh apa. Gini nih, kalau jadi petani, kerjanya tiap hari, tapi dapat duitnya kalau habis panen. Dasar, kalau punya mertua brengsek kayak gitu. Dek Septi, Ada apa tuh Mas? kamu mau kemana, Dek? Mas, kamu ini loh, kok persis banget kayak ibu kamu. Udah cerewet, bawel, banyak nanya lagi. Udah tahu aku ini mau berangkat kerja, masih aja nanya terus. Aku tuh sebenarnya selama ini belum tahu loh, Dek, kamu tuh kerja apa. Mas, selain donatur, itu dilarang mengatur, apalagi nanya-nanya. Ya kan aku cuma tanya toh, Dek. Udahlah Mas, kamu ini gak usah banyak nanya. Yang penting kamu tuh macul aja. Kerjaan kamu kan cuma bisanya macul. Mending kalau yang dipadul sawah sendiri. Ini sawah orang. Kalau sawah sendiri kan bisa dijual, bisa buat beli mobil, perhiasan. Ya maaf, Dek, kalau pertanyaanku ini bikin kamu jengkel. Udahlah Mas, aku mau berangkat kerja dulu. Kok? Ngapain kok? Kamu ribut lagi sama si Septi? Enggak kok, Bu. Ya udah, Bu, aku tak berangkat ke sawah dulu ya. Iya kok. Emangnya Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau ngikutin si Septi kok. Loh, emangnya mau kemana tuh, Dek Septi? Ibu tuh nggak tahu si Septi tuh mau kemana dan mau ngapain. Makanya itu ibu mau ngikutin aja dia. Ya udah, kalau gitu ibu ikutin dia ya. Ya udah, Bu, hati-hati di jalan. Iya. Aku tuh kasihan banget sama si Riko. Setiap hari harga dirinya tuh direndahin sama si Septi. Apa ini semua hukum karma ya buat aku? Karena aku dulu tuh selalu ngerendahin harga dirinya bapaknya Riko. Sampai-sampai aku usir dia dari rumah. Ya udahlah, yang penting sekarang ini aku fokus ngikutin menantuku. Sebenarnya dia itu tuh mau kemana dan kerja apa. Duh, ini tuh orangnya gimana toh? Kok bisa-bisanya nyerlok, malah ini ke tengah sawah kayak gini, udah panas. Kalau menurut Sherlock, seharusnya udah nyampe ini. Gimana ya? Oh, itu ada gubuk. Terus jangan-jangan di situ ya? Cobalah ke sana. Alhamdulillah,
padinya bagus-bagus semua. Lumayan ini panen tahun ini. Sejuknya. Oh iya, kenapa ya? Akhir-akhir ini tuh aku sering mimpi ketemu bapak. Padahal kata ibu, bapakku kan udah meninggal. Oh iya, Pak D pasti tahu tentang semua ini. Kalau enggak, nanti kalau aku ketemu Pak D di sawah, cobalah aku tanya Pak D tentang bapak aku. Aduh, lah ini terus gimana ini? Kalau gini caranya bisa gagal panen aku. Udah nggak ada hujan, air irigasi juga macet ini. Duh, piye iki? Pak D. Riko, dari mana kamu? Ya, dari sawah toh Pak D. Oh iya Pak D. Hah? Aku tuh ada penting sama Pak D sebentar. Emangnya apa toh? Pokoknya penting Pak D. Ya udah kalau gitu ngobrol duduk di tuh bawah pohon jagung. Udah nih, duduk dulu. Apa? Gini loh Pak D. Pak D ini kan kakaknya bapak aku. Terus kata ibu itu bapakku itu udah meninggal. Apa bener toh Pak D? Tapi setiap malam tuh aku selalu ngimpi Pak D ketemu sama bapak aku. Dia tuh kelihatan sehat, gak kenapa-napa loh Pak D. Jawab tuh Pak D, jangan cuma diem. Kamu ini loh, kalau tak tanyain tentang bapak aku selalu gitu, gak mau jawab. Ya ini emang udah waktunya kok Pak D itu ngomong sejujurnya tentang bapakmu. Emangnya ada apa tuh Pak D dengan bapakku ini? Pak D tak cerita ya, tapi setelah Pak D cerita, kamu harus janji kamu tuh nggak boleh membenci ibumu ya. Iya Pak D, aku janji. Ya udah Pak D, cepet cerita Pak D tentang bapak aku. Gini loh kok, dulu itu sebenarnya bapakmu itu laki-laki yang baik, pekerja keras, rajin ibadah. Tapi ibumu itu wanita yang nakal kok. Hah? Gini loh, dulu waktu kamu masih kecil, ibumu itu sering selingkuh, gonta-ganti selingkuhan. Harusnya kan yang ngamuk, yang marah itu kan bapakmu toh. Nah ini kebalik, ibumu ketangkep basah selingkuh, malah ibumu yang ngamuk. Jadi bapakmu itu diamuk, diusir, suruh minggat dari rumah. Kasihan gak bawa apa-apa. Terus setelah bapakmu itu udah pergi dari desa ini, ibumu itu datengin Pak D. Dia ngomong, katanya suatu saat kalau kamu nanya tentang bapaknya, Pak D suruh jawab kalau bapakmu itu udah mati. Nah terus bapakku sekarang ada di mana Pak D? Terus gimana kabarnya? Ya sebenarnya bapakmu itu sekarang udah jadi orang sukses kok di Kalimantan. Hah? Yang benar Pak D? Oh. Alhamdulillah. Tapi pesan Pak D tadi ya, habis ini kamu pura-pura nggak tahu aja. Jangan sampai kamu benci sama ibumu ya. Iya Pak D, ya udah Pak D, aku duluan. Kamu kemana? Hatiku tuh seneng banget Pak D dengar kalau bapakku itu masih hidup, terus di sana udah sukses. Aku mau ngasih kabar ini ke Dek Septi Pak D. Yang penting ya udah Pak D, aku duluan. Iya. Oh alah Koko, aku tuh loh belum selesai ngomong, kamu udah main pergi aja. Duh, sebenarnya aku tuh kasihan sama Riko. Ya udahlah, semoga aja nantinya ke depannya dia itu ketemu bapaknya, terus hidupnya makin bahagia. Gini nih, enaknya banyak duit, bisa berkuasa, bisa gonta-ganti wanita.
Sehari bisa 2 sampai 3 wanita. Belum kerja tapi udah capek. Mana gembusku udah kemeringet lagi. Mana lagi nih orangnya? Aduh, Mas. Kamu ini loh, Mas. Nyari tempat mbak yang bener. Aku belum kerja, gembus aku aja udah keringetan jalan dari sini. Kamu tuh diem aja. Tugas kamu tuh hanya nah, dapat duit. Ini Mas duitnya. Kerja dulu baru dikasih duitnya. Mas, kamu ini kenapa toh Mas? Gak berhenti aja jadi raja gawok. Mbak ya nikah sana loh, biar gak nambah-nambah dosa. Maling, teriak maling. Apa toh Mas maksudmu itu? Kamu aja tiap hari ngelakuin dosa, kok pakai ngomongin aku tentang dosa? Udah, cepetan. Sabar sebentar toh Mas, aku masih capek ini Mas. Aku aja nungguin kamu tuh udah lama. Nungguin kamu, aku juga capek. Ya ini kan salah kamu sendiri toh Mas, nyari tempat di pelosok kayak gini. Udah, gak usah banyak ngomong. Tahan, baring. Iya Mas. Nih bayaranmu. Nah, yang pas tuh begini. Habis kerja bayaran. Ini nih yang aku suka. Mas, gimana kalau kita nambah 1 ronde lagi Mas? Gratis nih. Enak aja, hari gini gratis. Ya nambah duit lagi lah Mas. Gimana Mas? Udah, besok lagi aja. Oh alah, ternyata menantuku tuh jualan oncom gondrong tuh. Ini nggak bisa aku biarin. Mas, ternyata duit itu baunya wangi banget ya Mas. Sakti, Bu, Ibu ngapain sih Bu? Ngikutin Sakti sampai sini? Kayak di rumah gak ada kerjaan aja Bu. oh alah Sep, ibu sekarang udah tahu. Ternyata kamu tuh cepet dapet duit. Kamu tuh jualan oncom gondrong. Kalau iya emangnya kenapa Bu? Hah? Udah kamu cepet pulang, pulang sana pulang. Kamu nih, awas kamu ya. Nanti kalau sampai rumah habis kamu. Sekarang ibu mau ngurus lagi-lagi nih. Ayo cepet pulang kamu. Ini kayaknya ada yang gak beres. Seharusnya kalau ibu nyuruh aku pulang, dia juga ikut pulang. Tapi ini kok malah mau nemuin laki-laki itu. Ada yang gak beres ini. Mendingan aku intip aja dari sini. Mas, kamu suka jajan ya Mas ya? Emangnya ibu ini siapa toh? Kok kamu panggil aku ibu? Jangan panggil aku ibu. Orang bodiku aja masih oke kok kamu panggil ibu. Septi tadi loh panggil kamu ibu. Udah nggak usah dibahas si Septi itu. Gimana? Kamu suka enggak jajan? Jawab pertanyaanku. Iya, aku suka. Kalau kamu suka, kamu mau nggak sama aku? Gimana ya? Loh, kenapa? Kamu nggak tertarik sama aku? Ya bukannya gitu, Bu. Kamu nggak suka sama wanita yang lebih tua dari kamu? Walaupun aku tuh lebih tua dari kamu dikit, tapi kan body aku lebih oke. Bukannya aku tuh nggak suka apa nggak tertarik sama ibu loh. Masalahnya tuh aku nggak bawa duit lagi loh, Bu. Oh alah, itu mah gampang. Tapi kamu masih kuat kan? Kalau itu jangan ditanya lagi, Bu. Masih kuat, Bu. 2 sampai 3 wanita lagi, Bu. Aku masih mampu, Bu. Wah, ternyata kamu kuat juga ya. Udah, kamu tenang aja. Kalau sama ibu, kamu tuh nggak usah bayar. Yang penting kamu tuh bisa muasin ibu. Kalau cuma bikin ibu puas, tenang aja, Bu. Aku bikin ibu nggak bisa berdiri lagi. Ya udahlah, kalau gitu nggak usah lama-lama. Ayo langsung aja.
Udah mas, cepet. Punya aku udah basah ini. Dasar wanita brengsek, sok-sokan nasehatin aku. Nggak taunya dia sendiri juga ngelakuin. Awas aja, ini bisa jadi bahan buat aku. Aduh. Pokoknya yang bener toh mas posisinya. Udah, kamu manut aja. Pasti nanti enak-enak. Mas, dilepas aja lo celananya nanti robek. Udah, kamu nurut aja. Nanti kalau celana kamu sobek, tak beliin yang baru. Gimana? Walaupun ibu lebih tua dari Septi, punya ibu lebih menggigit kan? Iya bu, walaupun ibu lebih tua dari Septi, oncom ibu lebih tebel, lebih menggigit. Ya iyalah. Besok lagi jangan sama si Septi ya, sama aku aja. Itu gampang bu, yang penting gratis. Ya iyalah, gratis. Tenang aja, yang penting kamu bisa bikin ibu puas. Lah emangnya tadi ibu puas apa enggak? Ya aku puas banget lah. Nah itu, udah ayo pulang. Iya. Aku mau ngasih kabar Dek Septi. Pasti Dek Septi seneng kalau bapakku itu ternyata masih hidup. Terus di Kalimantan sana bapakku tuh udah sukses. Iya. Riko. Ternyata kamu di sini toh. Ibu tuh nyariin kamu kemana-mana. Ternyata kamu tuh nggak ada. Memangnya ibu nyariin aku tuh kenapa toh bu? Ibu kan tahu kalau aku tuh ke sawah. Ya ibu tuh tahu kalau kamu ke sawah. Ibu tuh nyariin kamu ke sawahnya Pak Det. Ternyata kamu tuh nggak ada. Emang ada apa toh bu? Sebaiknya kamu tuh ceraikan saja istrimu itu, si Septi. Loh bu, emangnya ada apa toh bu? Apa Dek Septi itu kurang cantik bu? Ya cantik, Apa kurang baik bu? ya baik sih. Bu, selama ini keluarga kita itu yang ngehidupin Dek Septi bu. Dek Septi yang kerja, dia yang ngasih kita duit bu. Ya kamu tahu nggak, dia tuh ngasih duit kita dengan cara apa? Ya kerja toh bu. Dia itu emang kerja, tapi bukan kerja kok, tapi dikerjain. Loh, maksud ibu gimana toh bu? Ya dia itu tuh dodolan gawok kok. Hah? Ternyata ibu mulut atas sama mulut bawah sama lawyer-nya. Kamu tuh apa maksudnya, Sep? Udah bu, kamu diam. Nih mas, lihat sendiri kelakuan ibu kamu mas. Astagfirullahaladzim. Bu, Dek Septi, ini apa Dek? Udah mas, kamu lihat sendiri aja, nggak usah nanya. Ternyata benar bu, apa kata Pak De bu? Kalau ibu itu wanita nakal bu. Emang Pak Demo cerita apa kok? Udah bu, kamu nggak usah tahu bu. Pak De itu cerita apa ke aku bu? Ternyata bu, selama ini kamu itu bohong bu sama aku. Kamu bilang bu, kalau bapak aku itu udah meninggal bu. Tapi nyatanya apa bu? Ternyata bapak masih hidup bu, di Kalimantan sana bu. Terus bapak kamu usirkan bu, karena kami itu ketahuan selingkuh. Oh, jadi gitu ceritanya. Diam kamu, Sep. Kamu tadi habis jual diri kan? Bener Dek, kamu jual diri Dek. Oke mas, sekarang aku ngaku salah mas. Aku emang jual diri mas. Tapi ini semua itu buat nolong kamu mas. Kamu tahu sendiri kan mas, kamu itu nggak kerja, nggak bisa dapat duit mas. Makanya aku kerja buat ngehidupin keluarga kita mas. Tapi kalau ibu kamu ngelakuin kayak gitu kan buat menuruti nafsu dia mas, bukan Diam kamu, Sep. keluarga. Udahlah bu, Dek Septi, mendingan sekarang kalian pergi. Udah, sana kalian tapi pergi, kalian berdua.
Tapi kok ibu ini kan ibu kamu kok. Mas, aku ini istri kamu, Mas. Maafin aku, Mas. Udahlah, aku udah jijik dengan kalian berdua. Tapi Mas, Sebenarnya aku tuh nggak jijik dengan kalian berdua, tapi dengan kelakuan kalian berdua. Udah, sana kalian pergi, tinggalin aku. Sana cepat pergi. Tapi kan aku ibumu kok. Udah Bu, sekarang kamu pergi Bu. Jangan pernah balik lagi Bu. Ya Allah, kenapa ya nasibku tuh begini? Apa karena ini karma dari perilaku ibuku dulu yang bejat, makanya sekarang nasibku begini? Kamu ngapain? Kok kayak orang susah? Pak D, ternyata selama ini istriku itu ngikutin jejak ibuku Pak D. Maksudnya apa toh? Dia selama ini jual diri Pak D. Duh, kasihan banget nasibmu. Kalau gini caranya aku nggak kuat Pak D. Apa aku nyemplung kedung aja ya Pak D? Goblok kamu. Kalau kamu nyemplung kedung, ya kamu pasti mati toh. Ya emang itu Pak D tujuanku. Kamu ini laki-laki. Bu ya jangan pendek pikiranmu. Kalau enggak gini aja. Kamu mau enggak tak anterin ketemu bapakmu di Kalimantan? Beneran Pak D? Pak D mau nganter aku ke bapak? Iya, daripada nanti kamu malah di sini malah berpikir yang aneh-aneh, berbuat yang aneh-aneh. Tapi bapak masih ingin nggak ya Pak D sama aku? Ya pasti inget toh, kan ada Pak D. Bapakmu di sana sukses, orang kaya. Ya udah Pak D, kalau gitu aku minta tolong Pak D, tolong anterin aku ke bapak Pak D. Kita pulang, kamu mandi, tuh bawa baju secukupnya, tak tunggu di rumah ya. Ya udah Pak D, kalau gitu aku tak siap-siap Pak D. Ya. ini semua gara-gara kamu, Bu. Enggak, bukan ibu, tapi kamu. Itu salah ibu, ngapain juga kepo dengan urusan aku? Ya kamu juga, kamu udah punya suami, ngapain kerja kayak gituan? Nah, itu semua pokoknya salah kamu, Bu. Sampai Mas Riko tuh ninggalin aku, Bu, cuma gara-gara ibu kepo dengan urusan aku. Dia nggak mau sama ibu juga karena kamu. Waduh, motor aku. Waduh, loh, lah ini kan tante tadi yang habis tak makan oncomnya. Oh, untung belum mati. Duh, yang satunya gimana ya? Wah lah, lah ini kan si Septi, langgananku. Tadi kan oncomnya juga habis tak makan. Kok bisa? Mumpung mereka berdua ini belum mati, walaupun nyawanya di tenggorokan, mending aku kabur aja daripada aku di sini kasus terus masuk penjara. Aduh,